membaca rukun kauli itu rukun yang sebangsa ucapan, seperti Fatihah, takbir, salam, tahiyat. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, minta perlindungan terhadap Allah. Wa tahsulu bi kulli lafdin yastamilu ala ta'awud, bisa dengan setiap lafaz yang memuat ta'awud, memuat minta perlindungan, tidak hanya dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim saja, tapi dengan lafaz lain boleh, asalkan ada ta'awudnya. Tapi wal afdalu utai kang luwih utama iku a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu termasuk sunnah hayatnya sholat. Jadi setelah takbir ngangkat tangan itu sunnah hayatnya sholat. Kemudian naruhnya itu juga sunnah, ditaruh di atas pusar, di bawah dada. Terus caranya, tangan kanan memegang pegelangannya tangan kiri. Malah diterangkan di detail ini agak dicondongkan ke kiri, seperti ini. Ya. Karena ada tempatnya hati. Allahu Akbar. Ya jangan terlalu gini, ya. Allah agak dicondongkan kiri. Ya. Itu di antara sunnah-sunnah hayat. Terus dilanjutkan dengan membaca tawajjuh kabira walhamdulillahi katsira sampai selesai, atau dengan ayat lain atau kalimat-kalimat lain. Kemudian membaca ta'awud. Ta'awud itu yang umum, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bahkan itu yang afdol. Loh, kalau tidak dengan cara itu, tidak membaca itu, nggak apa-apa yang lain. Apa? Wal jahrulan bangetaken fi maudhi'il jahri, ing dalem panggonane bangetaken. Wa huwa utawi jahr iku as-subhu, utawi maudhi'ihi iku as-subhu subuh, wa awwalatal maghribi, lan rakaat awal maghrib, wal isya ilan isya, wal jum'ati lan jum'at, wal jum'atu lan jum'at, wal idani lan riyoyo loro. Jadi sunnah lagi yaitu mengeraskan suara pada tempatnya. Kapan itu mengeraskan suara? Yaitu ketika sholat subuh dan rakaat awalnya maghrib dan isya. Itu sunnah dikeraskan. Begitu juga di dalam sholat Jumat dan sholat 2 hari raya. Jadi kita sholat itu, kalau sholatnya sholat subuh, atau sholat maghrib, atau sholat isya, sholat namanya sholat jahriyah. Subuh, maghrib, isya. Terus juga termasuk Jumat hari raya. Ya. Kalau Jumat hari raya itu memang biasanya berjamaah, Jumat harus jamaah. Tapi kalau sholat fardu, Dohor, asar, maghrib, isya, subuh, kadang kan nggak jamaah. Loh, apa ya, masih dikeraskan suaranya, tetap sunnah dikeraskan. Ya. Tapi tidak sekeras orang yang ketika jamaah, seperti imam ketika menjadi imam ketika jamaah. Jadi walaupun sholat sendirian, ya dikeraskan. Bagaimana? Jadi begini, wahaddul jahri ayyazida ala isma'i nafsihi bihaisu yasma'u man bikurbihi. Jadi orang sholat itu ya membaca rukun kauli. Rukun kauli itu rukun yang sebangsa ucapan,
seperti Fatihah, takbir, salam, tahiyat, terus membaca sholawat di dalam tahiyat akhir ya. Itu harus diucapkan sekiranya terdengar telinganya sendiri jika tidak ada keramaian atau tidak tuli. Ukurannya itu bacanya seperti itu. Nah kalau sholat malam, kalau ketika sholat subuh atau maghrib atau isya, sunnah kita itu mengeraskan lagi. Bagaimana mengeraskan kalau memang sendiri? Kalau memang sendirian, cara mengeraskannya yaitu melebihi dari terdengar sendiri. Artinya apa? Dibaca sekiranya seandainya ada orang di sampingnya terdengar suaranya. Itu kalau sendirian. Kalau berjamaah ya seperti biasa itu ya. Makanya kalau maghrib, isya, subuh jamaahnya sholatnya dijahar semua, dikeraskan semua. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah dan seterusnya. Loh apa kalau sholat sendiri seperti itu? Iya, tapi tidak sekeras ketika kita jamaah. Bagaimana? Ukurannya sekira seandainya ada orang di samping itu terdengar suara kita. Itu cara mengeraskan, itu sunnah. Biasanya kita itu kalau sholat sendiri ya nggak dikeraskan. Ya. Tapi kalau untuk mendengarkan sendiri itu harus. Ya. Rukun kaulinya Allah Akbar itu harus dengar sendiri. Fatihahnya harus dengar sendiri. Takbirnya harus dengar sendiri. Itu wajib kalau itu. Nah kalau yang sunnah tadi itu lebih dari itu. Artinya suaranya bisa didengar orang yang ada di sampingnya. Itu cara mengeraskan jika kita sholat sendiri. Itu kalau sholatnya sholat sebangsa jahriyah atau sholat malam. Maghrib, isya, dan subuh. Termasuk sunnah dijahr atau dikeraskan yaitu ketika Jumat dan sholat 2 hari raya. Itu sunat dikeraskan semua ya. Kenapa kok harus dikeraskan ya? Begini asalnya dulu itu ya. Wal hikmatu fi dzalika anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yajharu fil Qur'an fi sholawat. Dulu Kanjeng Nabi itu ketika sholat selalu membaca Al-Quran dikeraskan. Sholat apa saja, dhuhr, asar, maghrib, isya, subuh dikeraskan semua. Wa kanal musyrikuna yasubbuna man anzalahu wa man unzila alaihi. Orang-orang musyrik ketika itu tidak senang tidak senang mendengar bacaan Al-Quran itu. Sehingga kalau terdengar suara Al-Quran, orang musyrik itu meso-meso yang dipisu itu yang menurunkan Al-Quran dan yang dituruni Al-Quran. Jadi misui Gusti Allah, misui Kanjeng Nabi. Gara-gara terdengar suara sholatnya Kanjeng Nabi baca Al-Quran dengan keras itu. Ya, ya tidak bengok-bengok, enggak ya, seperti biasa itu. Tapi dengar orang musyrik, enggak senang orang musyrik itu. Meso-meso ya, mendengar Tuhan kita. Dan mendengar memisui Tuhan kita juga misui orang yang dituruni Al-Quran ya Nabi. Akhirnya fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah ta'ala menurunkan ayat wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Akhirnya turun itu. Ya jangan keras-keras, ya jangan nemen lirinya, itu akhirnya turun itu. Makanya sekarang itu loh, kenapa subuh, maghrib, isya kok dikeraskan ya, kok tidak dilirikan seperti hanya dhuhr dengan asar? Katanya di saranya kitab Takrib ini begini, wa innama tulibal jahru fiha ma'a annal kufar kanu hina
ihim al-Qur'an fi sholatin nabi yasubuna min man anzalahu wa man unzila alaihi kama marra li annahum yakununa fi hadzal waqti naimina. Loh, kenapa subuh kok dikeraskan? Padahal katanya kalau orang musyrik mendengarkan suara Al-Qur'an itu memisui orang yang menurunkan Al-Quran dan yang diturunkan Al-Quran. Artinya misui Allah dan Rasulnya. Lalu kenapa subuh kok dikeraskan? Karena alasannya ketika waktu subuh itu orang-orang musyrik sedang tidur. Makanya dikeraskan. Ya. Walidzalika tulibal jahru. Lu Isya kan juga dikeraskan. Ya. Fil Isya'i aidon. Wa fi nahariyatin maqdiyatin lailan aw waqta subhin. Ya. Termasuk Isya juga dikeraskan. Terus walaupun ngodoi sholat dohor atau asar di waktu malam juga dikeraskan. Ya. Kalau maghrib kenapa kok disunatkan dikeraskan? Karena li'annahum kanu yastayuna fi waqti bil isya'a. Jadi kalau waktu maghrib dikeraskan itu karena orang-orang musyrik dulu itu ketika waktu maghrib sibuk dengan makan-makan malam. Makanya tidak sampai merespon terhadap suara bacaan Al-Qur'an. Makanya sunnah dikerjakan juga, ya. Jumat, kenapa Jumat kok dikeraskan? Wa amal Jum'atu wal Id, salat Jumat dan salat Idul Adha, Idul Fitri, kenapa kok dikeraskan? Katanya tadi kalau orang musyrik mendengar suara Al-Quran itu misu-misu. Fali annahu aqamahuma bil madinati walam yakun lil kuffar fiha quwwatun. Karena Kanjeng Nabi melakukannya sholat Jum'ah dan sholat Id itu awalnya di kota Madinah. Di kota Madinah itu orang-orang kafir tidak punya kekuatan. Makanya walaupun siang hari tetap dibaca dengan keras. Jadi itu alasannya seperti itu. Jadi sekali lagi sunnah mengeraskan suara di tempatnya. Ketika sholat, sunat mengeraskan suara di tempatnya. Artinya tempatnya di mana? Yaitu di waktu sholat subuh, di waktu sholat maghrib, di waktu sholat isya. Cara mengeraskannya kalau memang sendiri, bacaannya sekiranya lebih dari didengar sendiri. Seandainya ada orang di sampingnya terdengar suara kita yang membaca bacaan sholat. Kalau tidak keras, itu maksimal harus dengar suaranya sendiri. Rukun-rukun yang sebangsa ucapan. Seperti takbir, Fatihah, salam, tahiyat akhir, ya. Terus baca sholawat di dalam tahiyat akhir itu harus dengar telinganya sendiri. Wal isroru lan ngelonaken fi maudhihi ing dalam panggonane ngelonaken. Wa huwa utawi maudhihi iku ma perkara ada kang liyane apa sima alati ing